Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang renungan kita sudah tiba di dalam kitab Ayub pasal yang ke-16. Ayub pasal yang ke-16. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama. Ayub pasal 16 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayub pasal 16 ayat yang pertama. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Wow, ada kata sialan loh ya. Ini Ayub sempat mengumpat ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi Ayub menjawab, seringkali kudengar pendapat demikian. Penghiburanmu hanyalah siksaan ya. Jadi ada dua kata dalam terjemahan baru dikatakan Ayub sempat mengumpat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini jadi anak-anak Tuhan harus punya banyak maklum. Jadi tiba-tiba orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita, Alkitab bilang bahwa Ayub itu kan orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Ternyata dia juga bisa mengumpat dengan kata sialan lo, ya kan? Kalau Bapak Ibu sekalian, ya tiba-tiba ada orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, atau orang-orang yang kita hormati, atau bahkan ada orang-orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba kemudian dia mengumpat, ya, kita ini perlu banyak maklum Bapak Ibu sekalian, sebab kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup orang itu. Mungkin dia sedang depresi, dia sedang tertekan, dia sedang kecewa, dia sedang banyak masalah. Maka itu kalau Bapak Ibu perhatikan akhir-akhir ini dalam doa syafaat, dalam hubungan suami istri, orang tua anak, menantu mertua, yang selalu saya doakan yaitu biarlah kita yang ada di dalam anggota keluarga itu sebagai pelaku-pelaku di dalam keluarga kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa? Berlomba-lomba mengampuni. Berlomba-lomba apa? Memberi maaf diminta maupun tidak diminta. Berlomba-lomba apa? Berlomba-lomba rendah hati. Bukan berlomba-lomba menang-menangan. Buat apa kita kemudian merasa menang, merasa hebat, tetapi kemudian hubungan-hubungan jadi hancur, ya. Nah, kembali kepada Ayub. Ayub kita sudah tahu mulai dari pasal yang pertama sampai hari ini tiba pasal yang ke-16 betapa menderitanya Ayub itu, ya. Dia kehilangan anak-anaknya, Bapak Ibu sekalian. Dia kemudian kehilangan harta bendanya, kemudian dia kehilangan kesehatannya. Wow, itu hal yang benar-benar tidak mudah untuk dijalani oleh setiap manusia, termasuk Ayub, orang yang cinta akan Tuhan. Maka itu pelajaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau ada kemudian di sekitar kita tiba-tiba ada yang marah, ya ingat hari ini mungkin jangan-jangan kita yang mendengarkan firman Tuhan kita akan kena marah, ya. Saya nggak tahu siapa yang akan memarahi kita. Mari kita perbanyak maklum, ya. Yang sekelas Ayub saja dia bisa begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ayat ini jangan dibalik, ya kan? Ayub aja bisa ngumpat. Emangnya aku nggak boleh? Ya aku yang nggak seperti Ayub, aku juga mau mengumpat. Please, jangan, ya kan? Mengapa? Karena kita punya the helper, Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk kita bisa menguasai diri, ya. Kita akan terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa penghiburanmu itu
hanyalah siksaan. Jadi Ayub mencurahkan isi hatinya kepada teman-temannya. Teman-temanku, sahabatku, kamu itu memang luar biasa. Dalam waktu kesusahan, kamu itu hadir dalam hidupku. Tapi nasihat-nasihatmu itu loh, ucapanmu itu loh, bukan memberikan kekuatan, tapi merupakan siksaan bagi diriku. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Ayub, kita belajar begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya sahabat atau kita punya keluarga atau ada orang-orang yang datang ke dalam hidup kita, ketika orang itu dalam keadaan susah, sekali lagi, ketika orang itu dalam keadaan susah, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sedih, mungkin karena banyak hal kita nggak tahu apa penyebab kesusahan mereka. Mari Bapak Ibu sekalian, di dalam kita menghibur, di dalam kita memberikan semangat, jangan asbun. Jangan asal bunyi, jangan asmong, jangan asal ngomong, ya kan? Biarlah perkataan-perkataan kita sedikit, tapi tindakan kita, rasa simpati kita itu yang diperbesar, ya. Itu pelajaran yang pertama. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang susah, mari Bapak Ibu sekalian, jangan asal bicara. Kita harus berpikir dulu. Kalau aku ngucapin begini, ini bentuk penghakiman atau penghiburan. Kalau aku berbicara seperti ini, kira-kira orang ini akan menjadi kuat atau menjadi lemah. Seperti Ayub berkata, sahabat-sahabatku, penghiburanmu itu bukan malah menyebabkan aku kuat, tapi menyebabkan aku tersiksa. Think before talk, ya kan? Pikir dulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata untuk menghibur atau menguatkan seseorang. Yang kedua, ya, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang susah, please jangan khotbah, ya. Ini kan kita tiba-tiba nggak pernah khotbah di mimbar, tapi kemudian, ya kan, ketika ada orang yang susah, tiba-tiba karunia khotbahnya keluar semua. Firman Tuhan bilang begini, ayat-ayat firman Tuhan bilang begini. Ya mereka nggak membutuhkan khotbah, Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka sekali lagi tidak membutuhkan ayat-ayat, tapi mereka membutuhkan kekuatan daripada rasa simpati kita kepada orang-orang yang dari simpati kita kepada orang-orang yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menderita, ya. Mungkin kita gemes, kita udah ngerti banyak ayat firman Tuhan, ya. Kita udah hafal, kita kepingin nembakkan ayat-ayat firman Tuhan itu kepada orang yang sedang menderita, please. Karena kita udah tahu dari pelajaran Ayub ini bahwa tidak semua penderitaan, tidak semua sakit penyakit, tidak semua kesusahan itu disebabkan karena dosa daripada orang yang sedang menderita. Ya, sekali lagi, tidak semua kesusahan, tidak semua musibah, tidak semua penderitaan yang dihadapi, dialami oleh seseorang itu karena perbuatan dosa mereka. Maka itu sekali lagi jangan khotbah kepada mereka, apalagi khotbahnya kemudian nanti mengandung unsur-unsur penghakiman. Kemudian yang ketiga, ya, kita belajar dari apa yang dirasakan oleh Ayub, tempatkan diri kita pada posisi orang yang sedang menderita itu. Jadi kita harus berpikir begini, seandainya aku yang mengalami seperti orang itu, kira-kira apa yang aku butuhkan? Ya kan? Apakah butuh khotbah atau butuh penghiburan atau butuh uang? Ya kan? Itu yang harus jadi pemikiran di dalam diri kita.
Kalau kita bisa menempatkan posisi seandainya sahabat-sahabat Ayub, dia memang datang kepada Ayub, dia melihat kondisi Ayub, tapi hatinya tidak diposisikan di dalam kondisi Ayub. Coba sahabat-sahabat Ayub itu berpikir begini, kalau aku yang jadi Ayub, ya kan? Kira-kira apa yang aku butuhkan dari teman-temanku ini ketika aku dalam penderitaan ini, ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita ngadepin orang-orang yang susah, ya, mari kita beri mereka semangat dan pengharapan bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Dan Tuhan Yesus itu salah satu gelarnya adalah terang dunia. Salah satu gelarnya adalah terang dunia. Ketika kita ada di dalam kegelapan, kita bisa memandang terang itu, maka kita akan mendapatkan pengharapan. Salah satu gelar yang lain daripada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Yehova Nisi, panji-panji kemenangan, panji-panji yang akan memberikan kita, yang berperang ganti kita sehingga kita mengalami kemenangan. Tema gereja kita sepanjang tahun 2022 adalah The Year of Anointing dan diambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 27. Apa isi Mazmur pasal 20 ayat 27? Saya hafal banget Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dengan tangan kanannya yang akan membawa kemenangan. Dan kita semua yang ada di dalam Tuhan adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Artinya apa? Ada jaminan kemenangan di dalam Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berjumpa dengan teman-teman atau saudara seiman kita yang sedang susah, beri mereka kekuatan, beri mereka semangat, beri mereka pengharapan bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Di dalam Tuhan Yesus ada selalu yang namanya jalan keluar. Hari ini dalam pujian doa fajar, mulai dari pujian pertama, kedua, dan yang terakhir, kita dibawa untuk merasakan kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, ya kata-katanya tentang kasih Tuhan. Kalau kita sedang susah, kita sedang bermasalah, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan, dan kita harus ingat bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang suka menghukum kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Seperti orang tua kepada anak-anaknya, orang tua yang normal, ya, dia kepingin hidup anak-anaknya tambah hari tambah baik, tambah hari tambah jaya, tambah hari tambah sehat, tambah hari tambah kuat, tambah hari tambah makmur. Kalau kita manusia dunia yang jahat ini, kata Alkitab, tahu memberikan pemberian yang baik, tahu kepingin yang baik untuk anak-anaknya. Lebih-lebih Tuhan Allah Bapa di sorga. Ya, dia adalah God is love. Tuhan adalah kasih. Dan kasihnya Tuhan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, bawa orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita untuk mereka menemukan pengharapan bahwa di dalam Tuhan yang penuh kasih selalu ada harapan. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal dari Ayub pasal yang ke-16 ini, dari ayat yang pertama, yaitu ketika kita dalam keadaan depresi, tertekan, mari kuasai diri, jangan sampai mengumpat. Tetapi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang kita hormati, yang kita kasih, tiba-tiba dia marah dan mengumpat, mari kita maklumi, mungkin dia sedang tertekan jiwanya atau tertekan dalam hidupnya. Dan yang kedua, kita sudah belajar bahwa orang-orang yang sedang susah
itu membutuhkan semangat dan pengharapan yang kita bisa berikan. Jangan khotbahi mereka. Letakkan posisi hidup kita di dalam posisi mereka. Ya, mari kita berdoa, berkati kebenaran firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, Roh Kudus menolong kami. Biarlah setiap langkah-langkah hidup kami dituntun oleh Engkau. Hari ini, siapapun yang kami jumpai, jadikan kami terang, jadikan kami berkat untuk mereka semua, Tuhan. Sehingga orang yang lemah ketemu kami, mereka akan dikuatkan. Orang yang sedang loyo, mereka akan memiliki semangat yang baru. Mereka yang putus asa, mereka akan menemukan pengharapan yang baru di dalam Yesus, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.